Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau kita mengenal yang disebut dengan preman, itu memang selalu gertak dulu. Entah dia banting pintu, banting meja, pukul dulu begitu, baru nanti mendapat sesuatu yang diharapkan. Tapi itu saya ngomong tentang preman, Bang. Ini tentunya bukan mengarah kepada yang kita lihat terjadi di ruang sidang anggota Dewan yang terhormat. Kalau dari pelajaran ini, apa sebetulnya yang bisa kita lihat? Ya sebetulnya kalau you jadi pengawas, kualitasmu harus lebih baik dari orang yang diawasi. Itu pilihan pertama. Dan salah satu tugas DPR itu kan melakukan kontrol sosial dan melakukan pengawasan. Tetapi kalau you tidak paham apa yang diawasi, lalu kemudian kualitas pengawasannya seperti apa? Dan itu menjadi soal. Di DPR itu masih banyak utang yang lain, sama saja. Kalau banyak anggota DPR yang terlibat korupsi, bagaimana you bisa mengawasi korupsi kalau you sendiri tidak bersih? Itu sama dengan menyapu lantai dengan sapu kotor. Nah, saya tidak tahu yang kemarin, ini kan bukan preman di ruang DPR itu kan. Saya tidak tahu apakah pura-pura gaya preman atau memang tidak memahami. Tetapi kalau kita lihat, Leo, ini banyak sekali dan jadi viral, banyak orang yang menanggapi. Kalau tidak salah ini adalah Abdillah Toha. Inilah salah satu contoh kualitas anggota DPR kita. Tidak paham obligasi atau bond dan seluk-beluk pasar modal, bisa duduk di komisi bidang bisnis dan dengan angkuhnya ancam mengusir tamunya. Dia pikir obligasi itu seperti ngutang di Pegadaian atau bank. Yang harus ada jaminan. Iya, padahal kalau saya pernah, saya mendapatkan kesempatan istimewa ketika Hari Pers Nasional ya, diundang. Kita itu ada berdelapan orang, diundang makan malam bersama Pak Jokowi dan bicara soal bagaimana kesulitan dan bagaimana susahnya untuk bisa mendapatkan uang supaya kita bisa dapat kontrak untuk mengambil alih 51% saham. Untuk bayar saham Freeport itu ya? Kalau kita berdiskusi dengan para ekonom, tentu banyak sekali pendapat. Tetapi saya termasuk orang yang berpegang pada pilihan bahwa sebetulnya kerjasama dengan Freeport ini atau akuisisi ini sangat promising. Menguntungkan untuk Indonesia? Iya, sangat promising. Dan itu uang $5 miliar yang kemudian aroma politisasinya di luar sana banyak, sebetulnya bukan hal yang susah untuk dikembalikan dalam bentuk bunga, obligasi, bond, kupon itu sebenarnya punya kapasitas. Apalagi kemudian ada Mind ID kan, jadi itu kalau lihat itu sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi kemudian kalau ditanya bagaimana jaminannya apa, rakyat bayar. Kita tidak tahu bagaimana logikanya sampai bisa begitu. Kecuali kita bilang, kalau jadi pengawas, kan kita boleh ngomong sebagai wakil kita kan. Kalau mengawas, buatlah dirimu lebih bermutu dari orang yang diawasi. Ada yang bilang begini Bang Don, kalau di film-film gitu kan, film-film Hollywood mungkin ya, polisi itu ketika menginterogasi tersangka, ada yang berperan jadi polisi yang baik, ada polisi yang buruk begitu kan. Yang bad cop ini akan pukul, nanti good cop-nya akan datang membaik-baiki supaya akhirnya cerita begitu. Ada yang bilang begitu, ini jangan-jangan anggota Dewan yang terhormat ini sedang berpura-pura menjadi bad cop supaya kalau sampai ada penyelewengan ketahuan di situ, katanya begitu Bang. Saya beberapa kali ikut RDP di DPR, ketika di KPI dulu, ketika di TVSI, dan kita juga tahu seperti apa cara bola itu dilempar. Ada kecurigaan seperti itu. Ya, tetapi kecurigaan seperti itu juga berdasar. Kenapa setelah marah-marah seperti judul tadi itu sudah itu minta CSR. Kan setelah itu kan rehat, lalu kemudian masuk lagi berdiskusilah untuk minta CSR. Komisi yang sama nih. Sebetulnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah minta CSR. Itu kan normal karena BUMN juga kan atau perusahaan kan punya kewajiban. Tetapi apa urusannya bahwa kalau menyerahkan CSR itu dia harus hadir? Ya kita juga mengerti bahwa ini dia harus hadir karena ini soal konstituennya. Ya tetapi kan ya mau membeli suara atau mau mengatakan bahwa you berjuang, ya tidak ada keharusan di situ, tapi kita mengerti lah, ini kan politik. Masalahnya adalah juga mengenai etika, Bang. Bagaimana ketika anggota Dewan melakukan tugas pengawasan, cara berbicara, cara bersapanya itu seperti apa. Tapi kita akan jeda dahulu, Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita coba dengarkan dulu Bang, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Media Indonesia. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak, bagaimana Pak usai marah senjata nih?
Saya melihat apa yang terjadi DPR kemarin sangat prihatin. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan host, mereka itu orang-orang terhormat. Harusnya dengan kata-kata yang melaksanakan fungsinya juga sebagai pengawasan itu dengan kata-kata terhormat. Bukan ala prenanisme. Saya prihatin kalau anggota DPR kita sebagian besar yang begini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari seperti yang disampaikan Ono juga, partai politik itu pernah tahu nggak background orang ini? Saya kasih tahu, saya pensiunan BUMN, Pak. Untuk mendapatkan jabatan di BUMN itu sangat sulit, Pak. Karena ada questionnaire yang diberikan kepada atasan, bawahan, samping kiri, samping kanan untuk menilai kita untuk menduduki satu posisi jabatan di BUMN. Saya pensiunan, jadi sangat sulit. Tidak seperti anggota DPR. Anggota DPR punya uang sekian miliar bisa jadi anggota DPR. Dengan memberi rakyat kalau 150.000, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nggak salah saya Nasir ini satu partai dengan Nazarudin yang koruptor itu nih dari Partai Demokrat, kalau nggak salah saya si Nasir ini satu partai dengan Nazarudin yang koruptor itu. Nah ini partai-partai yang begini, tolong orang-orang kadetnya yang duduk di DPR pilih yang berkualitas, jangan menunjuk dengan marah-marah menunjukkan kegoblokannya, dia tidak mengerti masalah. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak? Bapak jangan marahi kami ya, karena kami tidak punya apa-apa nih untuk diberikan nih. Oke Pak, begini, saya dari Beden Temanggung, Jawa Tengah. Beden Temanggung, Jawa Tengah. Saya kebetulan pas ngelihat itu ya siaran Komisi 7 rapat dengan Direktur Utama Inalum. Jadi intinya saya juga sebagai mantan, saya pensiunan BUMN. Nah, yang jadi masalah itu tentang repayment kapasitasnya, kemampuan bayar PT Inalum. Yang tahu persis itu kan Bapak Direktur itu. Kalau utang PT Inalum itu dengan jaminan obligasi atau jaminan apapun, kalau utangnya berapa 35 triliun itu, kecil banget untuk nyaru utang untuk membayar utangnya tuh saya kecil untuk kelasnya PT Inalum. Jadi ini anggota DPR tidak tahu masalah. Iya. Kalau katanya ini adalah fungsi pengawasan, bagaimana Pak Amrozi? Ya justru itu fungsi pengawasan tuh. Yang mau, kalau saya sebagai pengawas saya harus menguasai materi yang saya awasi. Kalau enggak ya kalimatnya kalau itu aja. Hati-hatilah. Kalau tidak menguasai masalah lebih baik diam. Baik. Terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Salamun, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. DPR itu pengawas Pak. Tapi di Indonesia pengawas ini punya sambilan Pak. Itu di BPK beberapa orang ya sambilan, pekerjaan samping. Di BPK ada beberapa auditor itu ngawasi bentak-bentak sedikit lalu dapat duit. Itu yang terbukti kan di BPK. Jadi kayaknya anggota DPR yang satu ini mau jadi pengawas, jadi hero, tapi buntutnya dia minta jatah itu Pak. Itu yang berbahaya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka kasihan sebenarnya DPR ini. Tapi itu masih belum terbukti Pak Nugroho ya. Maksudnya itu mungkin dugaan bahwa ada motif lain. Tapi kan kalau kita melihat ketika anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasan, boleh kan Pak Nugroho? Boleh Pak. Saya juga sangat hormat kalau ada DPR yang berani bentak menteri, itu saya juga senang Pak. Tetapi ilmu membentaknya itu ada isinya Pak. Jadi kalau menterinya salah, menterinya salah, dia ngerti, tunjukkan itu. Nah ini Inalum ini kan tidak salah Pak. Baik, terima kasih. Oke, mohon maaf waktunya sangat terbatas, tapi terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Ini para pemirsa kelihatannya jadi sama. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi Bang sebelum jeda. Ada yang mengatakan bahwa anggota Dewan di ruang sidang pada saat sidang seperti kemarin itu punya imunitas, itu punya kekebalan. Apa yang dikatakan di ruangan itu atas nama rakyat, sehingga dia tidak bisa misalnya digugat kemudian di luar ruang sidang begitu. Ini bagaimana Bang? Ya tentu mereka kan punya lembaga kehormatan kan. Badan kehormatan. Mestinya bisa diawasi. Tapi saya tertarik dengan Pak Nugroho tadi itu. Apa itu Bang? Soal DPR
memang betul badan pengawas, tapi ada sambilannya. Oh, sambilan. Tadi kan pertanyaan Leo yang pertama sekali tadi kan, apakah pura-pura jadi preman? Iya. Ini ada informasi yang paling akhir dan saya tahu bahwa ini informasi sangat reliable. Oh. Saya barusan dapat WhatsApp bahwa ada indikasi seperti itu karena ini soal perusahaan pengolahan limbah yang bisa terkait langsung dan ada yang tidak terkait langsung. Mungkin sudah mau selesai, lalu kemudian ada anak perusahaan juga ada di situ. Ya, ini sangat ada hubungannya. Ini baru saja orang yang sangat layak dipercaya. Artinya saya teringat pada Pak Nugroho yang mengatakan ada sambilan. Ya, kembali ke soal etika tadi itu, Leo. Saya kira DPR kita itu berutang banyak masih pada kita ini ya. Pertama, mereka dulu kan selalu dibilang bahwa DPR itu dulu masa Orde Baru itu 5D, datang, duduk, diam, dengar, duit. Sekarang datang, gaduh, lalu kemudian mungkin juga dengan begitu ada duit. Saya kira mereka harus selesaikan supaya lebih terhormat lah. Cara pengawasannya harus lebih benar. Yang kedua soal membersihkan diri dari korupsi. Saya kira kita semua paham bahwa janganlah menyapu lantai dengan sapu kotor. Karena kalau DPR tidak bersih, bagaimana kita bisa optimis pada kemampuan mereka untuk mengawas dengan cara yang benar. Kalau tidak bersih itu akan berujung pada kong kali kong. Dan yang rugi adalah kita semua. Dan pada ujungnya adalah kembali kepada kita yang memilih sebetulnya. Saya sangat obsesif bahwa sebetulnya saatnya kita harus memilih orang yang benar. Gitu. Setelah peristiwa rapat ini, Bang Don, apakah memang pemerintah, mungkin dalam hal ini Menteri BUMN, harus merespons juga, karena kan sempat terucap bahwa saya akan minta diganti nih, katanya begitu kan. Apakah memang harus direspons, harus dipenuhi atau diabaikan saja? Saya kira mereka punya mekanisme yang ketat. Kita tahu bagaimana Menteri BUMN seperti Erick Thohir memperlakukan teman-teman atau memilih para direksi di BUMN. Saya kira kemudian yang kedua, bagaimana kemudian BUMN dibebani untuk kemudian menyumbang pada APBN. Sebetulnya mungkin orang selalu melihat dari luar ya, jabatan itu enak. Sebagai dirut, sebagai direksi, tapi sebetulnya pekerjaan tidak gampang, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Dan yang menarik, kalau dalam kasus Inalum, betul-betul kita harus berpikir ya, kalau kita membuat studi yang mendalam, ini Freeport maksud saya, ini sebuah kerjasama atau akuisisi yang promising. Menguntungkan Indonesia. Sangat menguntungkan. Seperti kata Pak yang penelpon sebelumnya, uang 5 miliar dolar itu sebetulnya itu bukan sesuatu yang sangat besar untuk kemudian bisa dibayar. Pasti bisa ya? Pasti bisa, dan itu kalau dihitung tahun 2021 misalnya holding ini akan kebagian dividen 250 juta, tahun 2023 mungkin akan 1 miliar per tahun. Dolar itu ya? 1 miliar dolar. Sebetulnya ini sesuatu yang, coba bayangkan kalau utang 5 miliar, kalau 1 miliar, kalau dia mau bayar semua 5 tahun juga bisa. Gitu. Tapi kalau soal mengutang, kalau dia bisa bayar dengan cara yang ringan, ngapain pilih cara yang berat? Jadi sebetulnya orang harus paham betul, kembali lagi kepada penelpon kita, mereka harus paham betul tentang apa yang diawasi. Kalau misalnya mau kalau pura-pura di preman untuk dapatkan seperti konsesi-konsesi tertentu, ya menurut saya kita sebagai rakyat, apalagi kita bekerja di media, kita juga wajib mengontrol teman-teman kita. Gitu. Tapi kalau kemudian setelah peristiwa ini, Bang Don, tidak ada yang terjadi begitu. Beberapa orang mengatakan ini Badan Kehormatan harus memperhatikan karena ini bisa berpotensi merusak kehormatan Dewan. Tapi kalau Badan Kehormatan Dewan DPR tidak bergerak, kemudian semuanya business as usual, ya ini kan hanya semacam ya tontonan saja akhirnya untuk kita. Ya, semacam tontonan, tapi pada akhirnya kan sandiwara ini bisa dilihat oleh publik kan. Apa maksud dibaliknya? Ya, apa maksud dibaliknya juga. Saya kira ini cepat atau lambat orang akan tahu. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi, termasuk kinerja per individu dari anggota-anggota dewan kita. Gitu. Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang menakutkan, Bang, untuk pemerintah ataupun BUMN-BUMN berikutnya? Karena kan yang rapat dengan DPR bukan hanya main ID atau Inalum ini. Hari begini, Leo, tidak perlu ada hal yang ditakuti. Kalau benar, jalan saja. Kira-kira begitu. Kalau benar, jalan saja. Kalau memang butuh jatah, bilang saja. Masih ingat Presiden kemarin marah-marah kan? Ya, kalau yakin jalan. Saya kalau minta bikin perpu, saya bikin. Gitu, kira-kira gitu ya. Baik, karena kita tidak mau juga dituduh meminta jatah. Kita harus akhiri editorial ini, Bang Don. Bosco Salamon, terima kasih. Terima kasih, sudah Leo. hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Leo.
Pemirsa, bukan kali ini saja anggota Komisi 7 DPR minta dilibatkan dalam penyaluran CSR. Sama sekali tidak ada dasar hukumnya anggota DPR mengemis-ngemis untuk dilibatkan dalam penyaluran CSR. BUMN diharapkan mengabaikan permintaan CSR dan tidak tunduk kepada pesanan politik seperti itu. Marah-marah berujung permintaan CSR tidak lebih dari sebuah sandiwara memalukan. Kalau benar seperti itu, anggota DPR terhormat telah menggadaikan kewenangan konstitusionalnya. Kita harapkan kita sama-sama menjaga kehormatan kita. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Leonard Samosir. Metro TV, knowledge to elevate.